Siapa setia pada perkara-perkara kecil, maka ia akan setia pada perkara-perkara besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita akan mengangkat sebuah pujian, Selidiki Aku. kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh ada dalam keadaan sehat semua hanya karena kasih dan kebaikan-Mu. Biarlah
setiap pujian penyembahan kami boleh senantiasa menyukakan hati-Mu, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus hamba-Mu yang terbatas, supaya Engkau berbicara bagi setiap kami, sehingga hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami sehingga sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin. Shalom, salam sejahtera dan sehat selalu bagi saudara-saudara dimanapun berada, buat jemaat GPPI Sejahtera atau pendengar dimanapun berada. Tidak terasa hari ini sudah 50 hari setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hari Pentakosta ya. Kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta pada Perjanjian Lama itu merupakan hari ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir. Dan pada waktu itu hari ke-50 di mana Tuhan menurunkan 2 loh batu kepada Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di mana hukum-hukum Tuhan diberikan kepada manusia, yaitu melalui Musa. Hari Pentakosta juga merupakan hari untuk bangsa Yahudi, yaitu memperingati panen gandum. Nah, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus di Perjanjian Baru, kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita akan sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini jelas ya firman Tuhan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus ini diperlukan bagi setiap kita yang percaya. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu tentu orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, kita lihat bahwa ini para rasul ini selama 3 tahun setengah, kurang lebih 3 tahun setengah, mereka setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan dari Yesus sendiri. Jadi orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus ini nggak sembarangan orang ya. Dia harus mau dimuridkan, mau tekun untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, tidak akan mungkin seseorang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sejak saat itu Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. Tapi belum penuh. Kalau yang namanya penuh itu seperti gelas itu diisi air sehingga sampai tumpah keluar. Nah, itu yang disebut penuh. Kepenuhan Roh Kudus ini yang jelas setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, penekanannya mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat jemaat mula-mula ketika mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka punya kepedulian satu sama lain. Jadi ada
kesehatian, ada memperhatikan satu sama lain. Jadi tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini poin penting itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang pusat hidupnya kepada Tuhan, kepada Kristus. Bukan untuk dirinya sendiri. Jadi hatinya akan tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga tidak akan tinggal diam untuk memberitakan kabar baik yang sudah dia terima. Kalau kita melihat, ya ini dikatakan penuhlah mereka, yaitu murid-murid Tuhan dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini kalau yang diceritakan di Kisah Rasul ini, yang dimaksud itu bahasa roh ya. Bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Ya mungkin saja mereka itu mengucapkan dalam pikirannya ya kata-kata dalam bahasa Galilea. Pada saat itu kan, itu murid-murid Yesus itu orang-orang Galilea. Tetapi ketika mereka berbicara, kedengaran oleh orang-orang di sekitar sana, itu bermacam-macam bahasa. Ada dari bahasa Arab, bahasa Yunani, dan lain-lain, bahasa-bahasa asing. Sehingga membuat orang-orang yang mendengar mereka itu tercengang-cengang. Karena mereka tahu persis bahwa murid-murid Yesus ini orang Galilea. Kok mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa asing? Padahal mereka ini umumnya orang-orang nelayan. Tentu sebagai nelayan bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi, nah ini kuasa Roh Kudus. Ya ini salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi yang jelas bukan bahasa-bahasa yang tidak teratur, yang nggak jelas. Tetapi bahasa yang dikatakan di sini itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Jadi itu di Yerusalem ini banyak pendatang ya dari berbagai negara. Jadi bukan asal mengucapkan kata-kata yang nggak jelas. Nah ini yang jadi penekanannya sebenarnya bukan dengan bahasa yang diucapkan ini, tetapi dampak dari kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Sehingga orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus ini di sini bisa disimpulkan orang yang hati dan pikirannya sudah mengalami perubahan, yaitu firman Tuhan yang ketika mereka belajar kebenaran firman Tuhan dengan tekun, dengan disiplin, di situ pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu mulai membentuk hati dan pikiran para murid. Sehingga mereka siap menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu nggak sembarangan kita asal didoakan oleh seorang hamba Tuhan, langsung tumpang tangan penuh Roh Kudus. Nggak semudah itu, saudara-saudara. Kita sebagai anak Tuhan perlu belajar firman Tuhan secara teratur. Ya ini firman Tuhan ini merupakan ilham Roh Kudus yang diberikan kepada beberapa orang. Mungkin kurang lebih 40 orang. Sehingga nggak sembarangan. Jadi kita jangan mudah percaya kalau ada orang-orang yang menyatakan dirinya mendapat pewahyuan daripada Tuhan. Pewahyuan baru. Ini firman Tuhan ini sudah final. Merupakan sudah proses dari yang cukup panjang ya dari orang-orang yang diurapi Tuhan. Yaitu
rasul-rasul, bapak-bapak gereja. Jadi segala sesuatu yang dikatakan oleh hamba Tuhan, siapapun harus diuji dengan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Jadi jangan mudah kita disesatkan oleh perkataan-perkataan siapapun. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus itu syarat mutlak kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus karena mau belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan teratur setiap hari, sehingga firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus akan memimpin kita kalau kita sendiri tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan? Hati-hati, saudara. Jangan-jangan itu bukan Roh Kudus yang memimpin saudara, tetapi roh kedagingan. Orang yang ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya, bukan memenuhi keinginannya sendiri, mementingkan keinginannya sendiri. Jadi segala sesuatu diukur ketika kita akan melakukan sesuatu. Apakah ini untuk memuaskan hawa nafsu kita atau untuk menyukakan hati Tuhan? Itu ukurannya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentu dia akan melakukan hal-hal yang menyukakan Tuhan kita, yaitu melakukan kehendaknya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yaitu orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang mau taat melakukan firman Tuhan, bukan melakukan apa yang memuaskan keinginannya. Nah, orang yang orientasinya hanya, prioritas hidupnya hanya mementingkan dirinya sendiri, nah ini mulai kita waspada. Berarti kalau kita udah mulai cenderung untuk memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, berarti kita udah dipimpin oleh kedagingan, bukan oleh roh, bukan oleh Roh Kudus. Ini merupakan pergumulan setiap kita setiap hari. Kita melihat contoh-contoh di Alkitab orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh Rasul Paulus. Mengalami penderitaan apapun secara manusia, dia tidak mengeluh. Bahkan ketika dimasukkan dalam penjara, ketika bersama Silas, mereka disesah, yaitu dianiaya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ini ciri-ciri orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi mereka tidak meratapi dirinya, mengeluh dengan penderitaan yang dialami. Tetapi mereka bisa bersukacita di dalam penderitaan apapun. Oleh sebab itu Yesus di dalam Matius 11 ayat 29 itu mengatakan, belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati ini orang yang mempunyai hati yang peka terhadap suara Tuhan, terhadap suara Roh Kudus yang memimpin dia kepada firman Tuhan. Sehingga orang yang mau dengar-dengaran akan Roh Kudus, sehingga dia punya ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu bukan alasan untuk dia tidak taat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menganggap bahwa
menderita bagi Kristus itu merupakan karunia. Itu ada kalau saudara baca di surat Filipi, itu Rasul Paulus mengatakan, kalau aku hidup untuk Kristus. Dan bila aku mati, itu tidak jadi masalah. Karena kematian bukan sesuatu yang ditakutkan. Bukan sesuatu yang membuat takut, tetapi merupakan keuntungan. Itu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia hidupnya itu untuk memuliakan Kristus. Untuk menyenangkan hati Kristus. Biarlah pagi hari ini kita mau introspeksi setiap hati kita. Sejauh mana pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan soal lamanya kita di dalam Tuhan. Tetapi bagaimana kita, apakah kita sudah berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan kita siap untuk dibersihkan, dibentuk oleh Tuhan. Sehingga semakin lebih banyak lagi kita berbuah. Dan biarlah pagi hari ini setiap hati kita boleh terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga biar kebenaran firman itu yang akan mengubah pola pikir kita menjadi apa yang dipikirkan oleh Kristus. Punya perasaan seperti Kristus. Sehingga benci kepada dosa, menjauhi kejahatan, tetapi hidup untuk takut akan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, bahkan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah ini menjadi renungan kita setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh memimpin hidup kami, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menyukakan hati-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, tadi Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, di mana kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan buah-buah itu harus yang enak, harus yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, pada hari Pentakosta ini, biar kita tetap semangat, walaupun kita masih secara online, belum ibadah tatap muka, tapi semangat Pentakosta itu harus ada di dalam hati kita semua. Amin. Ya, mari kita saat berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Gembala. Tuhan, biarlah hari Pentakosta ini benar-benar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Api Pentakosta membakar semangat baru, sukacita baru, kerinduan yang baru untuk lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar di hari Pentakosta ini Engkau sudah melepaskan semua belenggu-belenggu, belenggu sakit penyakit, belenggu dosa, belenggu segala masalah persoalan. Tuhan memberikan pertolongan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap semangat dan tetap sepakat dan sehati berdoa untuk pekerjaan Tuhan di GPPI Sejahtera khususnya dan bahkan di seluruh Indonesia umumnya. Biar Roh Kudus pagi hari ini mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, mengurapi setiap anak-anak Tuhan untuk terus berkarya, untuk terus melakukan tugas-tugasnya, menjadi terang Kristus, menjadi saksi Kristus untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa buat Ibu Minu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, melalui api Pentakosta ini, Ibu Minu dibakar dengan api Roh Kudus, sehingga kesehatan dipulihkan, sakit penyakitnya disembuhkan. Karena bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit Ibu Minu, setiap sakit penyakit Bapak Livaing, setiap, oh Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit pagi hari ini Tuhan, jamah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjamah Ekel sehingga ada kemajuan untuk hidupnya, sehingga menjadi saksi buat keluarga ini. Tuhan memberkati juga anak Niko di Purwakarta, Tuhan berkati dia supaya ada kemajuan. Berkati keluarga Bapak Dr. Hari Tuhan. Pakai menjadi saksi dan terang-Mu melalui anak Niko ini. Ada mujizat terjadi bagi setiap keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat Cik Meli. Tuhan hiburkan Cik Meli di mana ditinggal kekasihnya yaitu Iiknya yang Tuhan sudah panggil pulang. Tuhan berikan ketabahan, berikan penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya akan perlindungan-Mu selalu. Tuhan berkati juga pagi hari ini guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu buat anak-anak sekolah minggu GPPI Sejahtera dan pemirsa, orang tua murid yang orang tua yang membawa anaknya ikut beribadah di sekolah minggu. Tuhan berkati juga anak-anak remaja. Tuhan berkati supaya anak-anak remaja juga berakar bertumbuh di dalam Engkau. Berkati pembina-pembina remaja, tambah-tambahan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya anak-anak remaja makin hari makin maju. Berkati Tuhan anak remaja yang sekarang mungkin sedang menghadapi ulangan-ulangan atau ujian-ujian. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat akal budi kepandaian yang daripada-Mu. Bagaimana Daniel 1 ayat 20, orang-orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang berilmu. Berkati Tuhan, berkati mereka yang sudah mau naik tingkat lebih atas lagi, yang dari SD mau ke SMP Tuhan, maupun yang dari SMP mau ke SMA, yang dari SMA mau kuliah. Tuhan berkati supaya di mana mereka sasaran-sasaran untuk sekolah yang akan dituju, supaya mereka bisa diterima. Dan Tuhan juga sediakan dana dan biaya
bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar semua pihak di Indonesia dapat menyatukan aksi dalam menghilangkan sekat-sekat politik dan perbedaan kepentingan supaya pandemi COVID-19 bisa segera diatasi. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah mengarahkan pasukan gabungan TNI, Kopassus, Kostrad, dan Yonif 500R dan menumpas teroris di Poso guna menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Tuhan, kami juga berdoa agar pemerintah bersikap tegas, adil, dan tidak kompromi terhadap segala bentuk tindakan intoleransi di tengah masyarakat dan tidak mendiskriminatif dalam penegakan hukum. Tuhan, berkati aparat negara Republik Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan berkati Tuhan supaya mereka di dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan betul-betul untuk seluruh bangsa Indonesia. Hilangkan hati yang mau berbuat curang, para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang mau mengambil hak rakyat atau korupsi. Tuhan, patahkan, hancurkan. Pakai KPK, pakai BPK untuk mengaudit, untuk mengawasi keuangan negara. Tuhan, berkati juga para dokter, para medis, Tuhan, sebagai garda di depan dalam menangani COVID-19. Mengingat pasca Hari Raya Idul Fitri ini, banyak Tuhan daerah-daerah yang mulai meningkat, yaitu yang terkapar COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan tolong pakai para dokter, para medis untuk menangani semua itu. Tuhan berkati mereka juga yang menjalankan tugas untuk vaksinasi massal. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan untuk para tenaga medis dan petugas-petugas rumah sakit maupun puskesmas dan balai-balai pengobatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Pentakosta. Mari kita tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah yang enak, yang manis untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa berikan persembahan saudara, boleh ditransfer melalui rekening yang ada di layar Anda. Ya, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.